Teman-teman, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan. Kita aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo segera menangkap Jokowi dan mengadilinya beserta kroni-kroninya, termasuk juga buku Bapak. Kita mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadili bukan tanpa alasan, karena di rejim Jokowi perampokan terhadap rakyat masih terjadi, pembantaian rakyat masih terjadi, masih segar dalam ingatan kita ketika kejadian KM 50, kejadian Bawaslu, rakyat dibantai tanpa keadilan, rakyat dibunuh tanpa keadilan, belum lagi perampokan rakyat dalam pandemik. Lebih dari sekitar 1.800 triliun uang rakyat menguap, uang rakyat hanya untuk pandemik akal-akalan. Masih segar dalam ingatan kita ketika rakyat dihalang-halangi untuk berusaha, dihalang-halangi untuk membangun ekonominya dengan akal-akalan pandemik. Rakyat dimiskinkan secara masif. Tapi di sisi lain, pemerintahan Jokowi brengseknya malah meningkatkan harta kekayaan pejabat publik. Inilah perampokan yang harus dibongkar oleh rejim Prabowo. Jika dalam 100 hari Prabowo tidak menangkap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Kami tidak mau uang rakyat terus dirampok. Kegagalan investasi dan lain-lainnya di rejim Jokowi itu sangat masif. Perampokan BUMN, perampokan uang rakyat lainnya marak di rejim Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat di Indonesia. Niku Silalahi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita partisipasi penuh untuk kegiatan 411, reuni 411 yang nanti akan dilanjutkan dengan 212. Saya kira ini adalah gerakan umat Islam. Jadi ada komunitas 212, 411 itu umat Islam. Sedangkan mungkin kelompok buruh, kelompok mahasiswa, purnawirawan itu juga melakukan aksi-aksi. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah satu isu sentral. Isu sentralnya adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa atau Gibran. Berarti ini adalah kejahatan politik dinasti atau politik disebut dengan delik nepotisme. Saya kira ini menjadi sangat prinsip sekarang. Karena Jokowi maupun Gibran itu merupakan sumber masalah di negeri ini. Jadi kalau kita mau membereskan negara, itu harus dimulai dengan menumbangkan Jokowi dan sisa-sisa antek-anteknya serta Gibran yang sekarang menjadi ahli warisnya yang dicanangkan ingin menjadi presiden nantinya. Nah, sebelum Indonesia semakin rusak, semakin negara makin berantakan, tidak ada jalan lain sekarang ini, yaitu tangkap, adili Jokowi, tangkap, adili Gibran.
Gibran. Karena dengan dua-duanya ini nanti rontok, insya Allah kita bisa benahi negeri ini. Bisa kita luruskan kembali kiblat bangsa ini karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya. Dan dinastinya yang sekarang mau manggung adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Maka sekarang turunkan dulu, makzulkan dulu. Setelah itu tangkap, adili, dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi. Karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Insya Allah jika sudah tumbang keduanya, kita bisa membenahi kembali negeri ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bersama kita. Ini perjuangan umat Islam. 411, 212 adalah gerakan umat Islam untuk menurunkan Jokowi dan menangkapnya serta Gibran serta seluruh elemen keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hari ini 411, 4 November ya, kita melakukan aksi yang intinya dulu ada 411, ada 212. Kita menjalankan perintah agama yaitu bersama-sama bersuara menuntut di proses hukumnya para pelaku kemungkaran. Jadi intinya kita ingin supaya kemungkaran itu bisa ditumbangkan. Nah, hari ini juga kita melakukan hal yang sama, menuntut agar kemungkaran bisa tumbang. Ditumbangkan oleh siapa? Oleh yang punya kuasa melalui proses hukum. Apakah itu melibatkan polisi, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya. Kemungkaran juga bisa tumbang kalau DPR menggunakan kekuasaannya untuk misalnya memakzulkan Gibran. Tapi kemungkaran juga bisa tumbang kalau rakyat bersatu untuk menegakkan, untuk menuntut tegaknya hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita merujuk kepada pidato Presiden Prabowo, baik sebelum dilantik 20 Oktober, yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau pada saat pidato perdana 20 Oktober 2024, kemudian pada beberapa kesempatan lain, Prabowo selalu bicara perlunya memberantas korupsi dan akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kita mau pidato ini bukan hanya omon-omon untuk menarik simpati rakyat. Kita butuh bukti bahwa dari sekian banyak, sekitar 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Pak Prabowo, itu ada sejumlah menteri yang terduga koruptor, terduga berbagai tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita tuntut dari aksi ini, salah satunya adalah konsistensi sikap Prabowo. Bukan hanya omon-omon ingin memberantas korupsi, tapi buktikanlah bahwa Anda memang bukan omdo, tapi
sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Salah satunya segera proses hukum menteri-menteri yang diduga terpidana kasus korupsi. Siapa mereka? Antara lain adalah Airlangga Hartarto, bekas ketua Golkar. Kemudian diduga juga Bahlil, Menteri SDM. Kemudian Zulkifli Hasan. Kemudian Erick Thohir. Ini adalah orang-orang yang terduga melakukan tindak pidana korupsi yang perlu segera diproses hukum. Kalau Prabowo tidak ingin dilabel sebagai pemimpin yang hanya omon-omon, tidak sesuai dengan perkataan dengan perbuatan, maka buktikanlah itu dengan cara segera memproses hukum menteri-menteri yang terduga korupsi, melakukan korupsi triliunan rupiah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita ingin agar Presiden Prabowo menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, tidak hanya menarik simpati rakyat, tapi justru kita butuh kerja nyata. Salah satu kerja nyata yang dituntut rakyat adalah segera memproses hukum menteri-menteri yang saya kira bisa selamat, malah justru bisa menduduki posisi menteri karena politik sandra, karena politik sprindik yang diterapkan dan dipaksakan oleh Jokowi kepada Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari yang namanya politik sprindik yang dilakukan oleh Jokowi, yang sudah dilakukan selama 10 tahun dan ingin diterapkan untuk juga dijalankan oleh Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari penyanderaan politik sprindik yang sudah dipaksakan oleh Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak berdiri di sini kecuali kita sedang melanjutkan komitmen yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Takbir! Namun dalam perjalanannya, masalah kita bukan hanya Jokowi. Jelang pelantikan Gibran Rakabuming Raka, ternyata kita memiliki pemimpin yang kualitasnya dari 282 juta penduduk ini, kita dipaksa menerima pemimpin bernama Fufu Fafa. Karena itu hari ini kita melanjutkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Takbir! Sebagai umat Islam, tidak ada terminologi lain dalam kerangka menegakkan Islam kecuali menegakkan Islam itu sendiri bagian dari keadilan. Karena itu maksud daripada penegakan keadilan adalah untuk menegakkan Islam, di mana salah satu syarat Islam mengamanatkan orang-orang yang zalim, yang berbuat keji, berbuat jahat, menyengsarakan rakyat, membunuh rakyat, harus diadili dan dipenjara. Takbir! Saudara Joko Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezoliman yang luar biasa banyaknya. Nih, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezoliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara
Karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir. Jadi kasusnya banyak. KM 50 di era Jokowi kezaliman terjadi, Kanjuruhan terjadi di era Jokowi, ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegakkan hukum dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara lalu seret ke pengadilan. Takbir. Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita, ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertakhta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Papa. Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor halus Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Papa adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajukan. Takbir. Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kezaliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zalim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizalimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur gak bayar pajak, sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax, tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono pengusaha kecil di Boyolali susah memeras susu, uangnya diblokir oleh otoritas pajak. Sementara Ruslani pemerintah saat ini mau mewacanakan kasih lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini zalim apa zalim, saudara? Zalim apa zalim, saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan APBN kita modalnya dari pajak, kalau ada yang kurang defisit ditutup pakai utang, dan utang itu pakai riba. Inilah kedoliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini, meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini yang mayoritasnya penduduknya muslim, saya serukan kepada presiden yang baru, saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung 4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita disusun hanya sekitar 3.000, sekian triliun. Kira-kira cukup gak nutup APBN? Perlu majekin rakyat lagi gak? Tidak perlu. Tapi karena kezoliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang gak pernah ditanam oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Saya mau tanya, Luhut bin Sarpanjaitan itu memanen batu bara, dia nanam batu bara gak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah. Dan hukum Allah telah menyatakan
batu bara, minyak, gas, dan harta yang termasuk al-milkiyatul amah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi salasi bil ma' wal kala wan nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redaksi wasamanu waromun. Para ulama mengistimbat dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abyad bin Hamal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam al-milha kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya melimpah, lalu seorang sahabat bertanya, "Atadri ya Rasulullah, innama kotok talahu malahid." Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abyad bin Hamal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya melimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat, dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu harusnya Bapak Prabowo dalam kinerja 100 ini melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir. Dan terakhir, ini tuntutan yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat, penegakan keadilan, dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali Saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Makjulkan Fufu Fafa, setuju? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fufu Fafa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Fufu Fafa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Fufu Fafa? Karena itu kita menuntut majukan Fufu Fafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saudara, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezaliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezaliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezalimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak, terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezaliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara.
Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat, saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena delik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022, atau angket pemilu curang 2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser, Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo? Adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke, nah selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya Buku Papa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya ingin katakan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih
yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan 3 masalah besar ini, yaitu bahwa Jokowi Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan. Kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengsarkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Polisi yang sedang menjaga keselamatan kita semuanya, mudah-mudahan aksi kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Palestina, umat Islam dimanapun mereka berada. Anak-anakku, saudara sekalian, hari ini kita memperingati Milad 4/11. Teringat kita berapa tahun yang lalu kita berkumpul bersama-sama untuk menuntut keadilan. Kita ingin menuntut dihentikannya kezaliman dan kezaliman. Hari ini masih kita berada di tempat yang seperti ini. Tentu saja untuk yang pertama, kita sudah punya presiden yang baru, Bapak Presiden Prabowo, yang saat ini beliau adalah seorang jenderal, seorang ABRI yang sangat taat kepada sabda marganya, yang sangat cinta pada tanah airnya. Anak-anakku, kita doakan agar presiden kita ini berani bersikap sebagai seorang jenderal, jenderal yang jujur, jenderal yang beragama Islam. Kita sudah tahu waktu ditanyakan oleh orang, apa mangkana mu'minan kamangkana fasikol layak tahun, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir? Kata Allah, tidak sama. Amalazina amanu, yang namanya orang beriman dan dia beramal soleh akan diberikan oleh Allah surga tempatnya nanti sebagai tempat tinggal yang nikmat. Wamal fasaku, orang yang fasik yang tidak menerima agama dengan benar,
agama Islam tidak dilaksanakannya dengan sebenar-benarnya, tempatnya adalah di neraka jahanam. Kita tahu Bapak Presiden Prabowo adalah seorang yang beragama Islam, dan kemarin kita lihat sepak terjangnya seluruh calon menteri-menterinya diadakan semacam training. Kalau kita dulu di pelajar Islam diadakan basic training, advance training untuk menjadi calon pemimpin. Mudah-mudahan latihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Presiden akan menunjukkan menteri-menterinya mudah-mudahan tidak seperti menteri yang lalu. Menteri yang lalu banyak yang apa, anak-anakku sekalian? Banyak yang korupsi, banyak yang koruptor, betul atau tidak? Kita doakan menteri yang sekarang mudah-mudahan akan membasmi koruptor-koruptor tersebut. Amin ya Rabbal. Mestinya anak-anakku sekalian, kalianlah yang harus menjadi anggota DPR. Kalianlah yang harus jadi anggota MPR. Kenapa? Karena kemarin ibu dengar DPR RI sudah mengesahkan apa yang disahkan, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden setuju 100%. Masya Allah. Saya tanya sama pimpinan DPR, Bapak, kok nggak ada sih yang minder head nota, yang tidak setuju? 100% setujunya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berani menegakkan kebenaran. Tidak ada yang berani menegakkan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Jangan takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Anak-anakku sekalian, bersiap-siaplah kalian menjadi calon-calon pemimpin di negeri ini, karena kalianlah yang mudah-mudahan tidak takut pada orang-orang yang jahat, tidak takut pada orang-orang yang zalim, walaupun punya kekuasaan seperti apapun juga. Mudah-mudahan kalian yang hadir di sini, bapak-bapak polisi kita adalah orang-orang yang beriman takut kepada Allah. Apa yang kita kerjakan sekarang ini ada videonya Allah memvideokan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam rangka berjihad fisabilillah. Siapa yang berjihad fisabilillah? Yang berjihad fisabilillah, mari kita berjihad untuk menegakkan keadilan, membasmi kezaliman. Kezaliman harus kita habisi. Tidak boleh ada terzalimi. Tadi di jalan saya masih melihat kakek-kakek ngumpulin bekas-bekas sampah untuk dia makan siang. Ya Rob, ini negara kaya raya, kok ada rakyatnya yang makan dari bekas-bekas sampah. La ilaha illallah. Rasanya saya tidak sanggup melihat mereka. Oleh karena itu anak-anakku, berjanjilah kalian, berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mengambil kepemimpinan negeri ini. Nanti kelak di masa kalian, kalianlah yang akan menjadi pemimpinnya. Siap jadi pemimpin? Siap bela rakyat Indonesia? Siap bela aset-aset bangsa kita? Aset bangsa kita akan habis. Untung alhamdulillah Bapak Prabowo dengan tangan besinya sebagai seorang jenderal, dia akan membabat habis orang-orang yang koruptor, orang-orang yang akan menjual aset-aset negara. Siap bela Bapak Prabowo kita? Kita bela dia dalam menegakkan kebenaran. Kita bantu dia dalam menegakkan keadilan. Kita bantu dia untuk membasmi segala kezaliman-kezaliman. Demikian anak-anakku sekalian, teruslah kalian berjihad di jalan Allah. Niatkan datang ke tempat ini dalam rangka berjihad fisabilillah. Mudah-mudahan videonya Allah akan mencatat kita bahwa kita pernah berjihad untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Siap lawan kezaliman? Siap lawan zaliman? Siap membasmi kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Kalau siap tegakkan
menegakkan keadilan. Bantu Bapak Presiden kita Prabowo agar dia betul-betul melaksanakan cita-cita dan niatnya untuk membasmi koruptor-koruptor di negeri ini. Takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir, Allahu Akbar. Nasrun minallah faizul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagu Fufu Papa yang baru. Mau dengar? Mau dengar? Ini lagi nunggu saat tadi Ali nggak ada. Apa-apa deh kita yang bawain, mudah-mudahan pas. Fufu Papa sumber masalah, Fufu Papa pemecah bangsa, Fufu Papa bencana kita, Fufu Papa maksurun aja. Setuju gak? Setuju gak? Saya mau tanya, Fufu Papa sumber masalah atau bukan? Sumber masalah atau bukan? Sumber masalah. Fufu Papa anak muda di Indonesia yang diduga pemilik akun Fufu Papa, emailnya adalah pemilik Cili Pari. Para pakar telematika dan netizen menyatakan 99,9% adalah wakil presiden yang namanya Gibran. Yang mau tanya, pemuda di Indonesia yang lebih baik dari Gibran ada tidak? Ada apa banyak? Banyak. Ada apa banyak? Banyak. Terus saya mau tanya, Fufu Papa sumber masalah atau bukan? Sumber atau bukan? Sumber masalah. Fufu Papa pemecah bangsa, betul? Betul. Bayangin nih, umur masa pemerintahan Prabowo belum lama udah didemo sama umat gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Bapak sama anak bawa rusuh, betul? Betul. Bapaknya ribet, anaknya ribet, betul? Betul. Makanya ini harusnya pelajaran jadi Prabowo. Jangan mau diatur-atur sama Mulyono, betul? Betul. Betul. Fufu Papa bencana kita. Saya mau tanya, bencana bukan? Bencana bukan? Saudara, kalau manusia kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti Allah yang akan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah yang akan bersihin segala macam kemungkaran. Kalau Allah sudah bersihin kemungkarannya, bisa dalam bentuk musibah, dalam bentuk bencana. Berarti saya mau tanya, kemungkaran bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, siap lawan kemungkaran? Siap lawan kemaksiatan? Takbir! Nanti orang bakal mikir, oh pecinta porno bisa jadi wakil presiden. Orang yang suka ngebully bisa jadi wakil presiden. Orang yang kurang ajar dengan orang tua bisa jadi wakil presiden. Saya mau tanya, ini pendidikan bagus atau buruk? Pendidikan bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Saya mau tanya, setuju Fufu Papa dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Depak Fufu Papa, depak Fufu Papa cari istana. Depak Fufu Papa, depak Fufu Papa cari istana. Takbir! Mau tambah presiden lagi? Mau? Fufu Papa tumor demokrasi, Fufu Papa ancam NKRI, Fufu Papa begal konstitusi, Fufu Papa dinasti Jokowi. Saya mau tanya, Fufu Papa jadi tumor nggak buat demokrasi? Tumor. Saya mau tanya, Fufu Papa penyakit demokrasi bukan? Penyakit bukan? Kira-kira penyakit dibiarin atau diobatin? Dibiarin atau diobatin? Kalau penyakitnya udah kronis, kira-kira dibiarkan atau diamputasi? Dibiarkan atau amputasi? Siap amputasi Fufu Papa? Siap amputasi Fufu Papa? Takbir! Depak Fufu Papa dari istana.
lanjut dengan orasi. Siap lanjut dengan orasi. Tadi tim delegasi sedang komunikasi sama kita. Kita lihat tim delegasi masih berdiskusi, mudah-mudahan tim delegasi bisa diterima. Mereka sudah membawa Tritura Aksi 411. Nanti kita akan dengar laporannya dan akan kita tunggu sikapnya. Apakah sama seperti pendahulunya atau enggak? Soalnya saya baru dapat berita nih. Ada informasi kita mau aksi 411. Tahu-tahu Presiden Prabowo disuruh ke Solo. Kayaknya ada yang takut sama reuni. Makanya kita mau lihat nih, mudah-mudahan tim delegasi diterima. Amin. 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 Kalau tim delegasi ditolak, jangan-jangan emang disuruh lindungin cucu papa. Makanya siap nunggu. Siap nunggu. Siap sampai pagi. Takbir. Takbir. Baik, kita akan sama-sama dengarkan orasi dari tokoh nasional Bapak Rizal Fadilah. Kepadanya kita sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib Muhammad beserta habaib yang saya hormati, kemudian para asatid, para asatizah, ikhwan seiman seperjuangan yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita 411, sebentar lagi 212. Ini adalah gumpalan kekuatan umat Islam. Ada mahasiswa, ada buruh, ada purnawirawan, ada akademisi. Kita merepresentasi kekuatan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, maka upaya kita untuk menangkap, untuk mengadili Jokowi, dan untuk menurunkan Gibran Fufufafa dan mengadili Gibran Fufufafa, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam sudah bergerak, jika umat Islam sudah turun, saudara-saudara seiman seperjuangan, kenapa kita harus menangkap, menahan, mengadili? 3 untuk Jokowi, dasar hukumnya. 3 untuk Gibran Fufufafa, dasar hukumnya. Untuk Jokowi, 1, nepotisme, melanggar Undang-Undang 28 1999 pasal 22. Jokowi dengan keluarganya diancam 12 tahun penjara. Yang kedua adalah korupsi. BPK KPK turun periksa kekayaan Jokowi. Indikasi korupsinya besar. Sekurang-kurangnya Jokowi telah membiarkan terjadinya korupsi. 6 menteri, 1 wamen korupsi. Itu dibiarkan oleh Jokowi. Itu melanggar pasal 421 KUHP Yungto 323 Undang-Undang 31 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jokowi membiarkan menteri-menterinya korupsi, itu 6 tahun ancamannya. Yang ketiga, kejahatan Jokowi adalah pelanggaran HAM berat soal hak asasi manusia. 6 syuhada, kilometer 50. Itu pembunuhan politik. Pembunuhan politik yang bertanggung jawab adalah pengambil kebijakan politik
Jokowi. Ancamannya minimal 10 tahun seumur hidup dan hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Kasus kilometer 50, Jokowi terancam hukuman mati. Tembak atau digantung? Tembak atau digantung? Jadi Jokowi itu terancam hukuman 12 tahun, 6 tahun, hukuman mati. Ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Jadi kalau kita teriak adili Jokowi, bukan asal ngomong, bukan asal teriak. Ada dasar hukumnya, saudara-saudara sekalian. Tangkap Jokowi. Tangkap oleh siapa? Oleh kita, oleh rakyat. Serahkan ke petugas aparat. Setuju nangkep Jokowi? Tangkap, serahkan, nanti diproses hukum. Adili Jokowi, jangan biarkan dia melenggang turun dari kekuasaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 untuk Gibran. Gibran itu tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Dimaksudkan sudah wajib, tapi lebih wajib lagi tangkep, tahan, adili juga. 3 dasar hukumnya. 1, Gibran telah menghina Nabi Muhammad SAW. Pasal 156A KUHP. 5 tahun si Gibran bocil itu kena sanksi minimal 5 tahun untuk menghina Nabi. 2, Gibran Fufu Fafa itu melanggar undang-undang ITE, hate speech atau ujaran kebencian. Ancamannya 6 tahun. Tuh, ada dasarnya kalau bicara tentang nangkep, mengadili Gibran itu 6 tahun melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, Gibran itu melanggar undang-undang pornografi. Lihat konten Fufu Fafa, itu pornografi. Keluar dari sifat-sifat manusia sehat, bukan manusia normal yang begitu. Ancamannya berapa? Pasal 4, pasal 24, Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi itu 12 tahun. Jadi si Gibran ini, Fufu Fafa, ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi kesimpulan, Jokowi itu penjahat. Betul? Gibran Fufu Fafa penjahat. Kalau penjahat bisa ditangkap tidak? Tangkap. Bihijarotin min sijil tarmihim, lempar, bawa ke bui, bahkan ada hukuman mati kan tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita tangkap rame-rame Jokowi dan Gibran, serahkan ke aparat hukum, kemudian diproses dan diadili. Kita tonton nanti. Penjahat tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu umat Islam bergerak. 411
212 adalah gerakan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, insya Allah Jokowi dan Gibran ditangkap, ditahan, diadili, dan dihukum penjara atau bahkan hukuman mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Rizal Fadila telah banyak menjelaskan alasan-alasan hukum yang dilanggar oleh Jokowi dan Gibran. Takbir! Jadi aksi kita pada hari ini betul-betul untuk menegakkan hukum. Betul! 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 Takbir! Baik, kalau tadi yang bicara Pak Rizal Fadilah, sekarang yang bicara Bang Damai Hari Lubis, tokoh senior dalam lawyer. Pada kepada beliau, sallu ala Nabi. Namanya damai, tapi nggak pernah damai dalam kezaliman. Setuju? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Sedikit saya memperkuat tadi temannya tadi, bukan bercanda tadi, serius itu Ustaz Fadila. Suruh tangkap Jokowi, suruh tangkap Gibran. Kalau ketemu tangkap. Itu ada dasar hukumnya. Pasal 108 KUHP. Setiap orang yang mengetahui ada perbuatan tindak pidana. Kita tahu nggak Jokowi itu banyak perilaku tindak pidana? Tangkap kalau ketemu. Tangkap. Kita serahkan ke kantor polisi yang terdekat. Itu hukumnya. Jadi kita perkuat tadi ya. Jadi ada pasalnya itu 108 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tugas saya yang ditugasi oleh para tokoh. Di sini ada Habib Muhammad, ya, banyak para Habib di sini. Juga ada Habib Hanif, ada Ustadz Asep dari Bandung, ada Bang Jenal, ada Buya Muhammad, koordinator klasik. Klasik bukan tua, langganan. Jadi saya mau buat judul. Kawan-kawan di sini, saudara-saudara, tahu nggak anjing? Tahu? Nah, maaf nih, itu anjing najis. Tapi kata guru-guru saya nih, para habaib, bahwa anjing yang terlatih, yang melepasnya dengan baca Bismillah dengan nama Allah, disuruh buruannya halal dimakan. Yang penting dipotong bekas gigitannya, ya. Jadi perseptiknya pandangan kita ini dari mana, ya kan? Kalau cuma anjing, memang najis. Tapi kalau dijelaskan kebutuhan anjing itu manfaatnya banyak, ya, jaga rumah dan lain-lain. Nah, saya membuat judul anjing pelacak dan Prabowo. Anjing pelacaknya saya, Prabowo, Presiden RI, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi semuanya sebelum saya bisa jelaskannya seperti anjing pelacak. Cuma nyium-nyium aja ketemu sama saya pasal-pasalnya. Yakin orang istana ahli hukumnya nggak perlu capek panggil saya, nggak gratis ya. Saya cari pasal untuk Jokowi yang pantas. Tadi katanya hukum gantung, kalau saya hukum mati aja lah ya. Atau hukum seumur hidup 3 kali, mati hidup kan capek. Jadi hukum mati aja lah Jokowi itu ya. Nah, dasarnya orang istana panggil saya jabarkan pasal-pasalnya kenapa Jokowi bisa dihukum mati kalau diproses hukum. Nah, itu saya jadi anjing pelacak, Pak Prabowo jadi presiden sisa perintah Kejaksaan Agung dan Kapolri, himbau KPK. Kalau KPK sebetulnya beliau nggak boleh perintah ya. Tapi kabarnya undang-undang yang baru itu seolah masih ada di bawah presiden.
Tapi kita katakan aja normatif. Ya, logika hukumnya menghimbau. Tapi kalau Kapolri, Jaksa Agung bisa. Nah, dasarnya kita minta diundang. Minta diundang sama beliau, sama orang-orang istana, ahli hukum yang mana saja. Mau Yusril kek, mau Menteri Kehakiman yang baru atau Hasibiwan, ya, nggak ada masalah. Kita jelaskan. Kalau saya nggak bisa jelasin, saya boleh dihukum. Tapi kalau saya bisa jelaskan, harus jalan 108 KUHP tadi. Jangan macam-macam, ya kan? Kasihan, kita udah lama disiksa seperti ini. Moral kita disiksa oleh Jokowi, betul? Betul nggak? Ekonomi disiksa juga nggak? Moral pasti ya. Revolusi apa katanya Jokowi? Revolusi mental, kita mental semuanya. Pada bego orang-orang yang buat. Harusnya revolusi lah. Mental, masa yang ngajak revolusi orang ijazahnya palsu diduga publik. Yang satu lagi SMP lulusannya ngaku S1, tapi sekarang udah mulai malu-malu dia. Nggak pernah duduk SMA, kuliah 2 tahun bisa dari mana? Diknas dari mana? Undang-undang diknas mana? Jadi SMP nggak sah itu. Belum lagi buku apa? Pakar yang bicara. Roy Suryo 99% lebih. Lebih itu kan bisa 1, pas 100. BSSN bilang kepada Roy Suryo, itu betul buku apa? Cuma saya bingung ini. Kok presiden mau di sebelahnya orang yang menghinakan dia? Nah, ini tanda tanya saya. Tapi saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma beliau. Kenapa bisa begitu? Kita udah teriak, udah apa-apa. Kita nggak rela presiden itu dihinakan seperti itu. Nggak bisa. Dari mana? Aduh, saya juga nggak bisa jawab. Karena yang bisa jawab itu Pak Prabowo itu. Kenapa? Jadi pantas kalau Jokowi itu dihukum mati, ditangkap. Kalau ketemu di jalan tangkap. Jelaskan nanti sama polisi yang terdekat. Ini pasalnya ini saya panggil atau hakim ini dipanggil. Nanti beliau yang merintahkan saya. DHR tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Ya, saya mirip anjing pelacak nanti saya cium-cium itu. Pasal-pasal ketemu tuh. Jokowi pasal ini nggak usah disebutin. Terlalu banyak salah Jokowi. Betul. Kalau betul takbir. Gibran lagi nih gennya hampir sama. Saya berani bilang ijazah palsu. Saya punya bukti. Saya pengacara tadi tuh penggugatnya tuh Rizal Padilla. Ada berapa orang lagi? Taufik UI, Taufik Watch. Beliau kita doakan supaya segar kembali. Beliau lagi sakit tadi. Ada 5 orang. Muslim Arbi. Saya salah satu seorang pengacaranya, ya kan? Itu kan udah tuduhan publik. Kalau pidana nggak bakal diterima. Tapi ada pasal untuk itu. Justru kalau nggak digunakan pasal itu bisa mental. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. On rehmatik, overhead. Harus ada kata-kata itu. Kalau nggak ada, nggak sesuai petunjuk. Gaya harahap dan subekti. Nggak bisa. Seperti itu harus dicantumkan. Nah, Jokowi itu penguasa tempo hari. Kalau sekarang enggak. Nah, pidana udah lengkap untuk Jokowi itu udah lengkap. Saya bilang. Nah, gitu ya. Kita udah diperingatkan oleh. Jadi mohon maaf kalau benar itu datangnya dari Allah semata-mata ya. Kalau salah keliru, Jokowi banyak kelirunya, banyak salahnya nggak apa-apa ya. Nah, Papa juga ngejek nggak diapa-apain. Ya, jadi kalau salah itu kebodohan saya. Saya mohon dimaklumkan. Andai nggak puas, saya maklum. Saya bukan barang temu. Nah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepalin tangannya masih semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya orasi berikutnya adalah Ustadz Asep Sarifuddin. Kepadanya kami persilahkan. Ketua API Jabar, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik masih kuat? Siap berdiri? Berdiri. Ibu-ibu masih kuat? Siap berdiri? Berdiri. Yang di belakang masih kuat? Siap berdiri? Siap berdiri? Ya, yang siap berdiri. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, kita dari berbagai daerah, dari berbagai ormas, dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang berkumpul hakikatnya di depan Istana Merdeka dengan tujuan apa? Tujuannya adalah tegakkan hukum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, 8 tahun yang lalu, masih ingat? Pada hari Jumat tanggal 4 November 2016, jutaan umat Islam, jutaan rakyat Indonesia berkumpul di tempat ini, betul? Pada waktu itu presidennya adalah Joko Widodo. Sebelumnya Joko Widodo sebagai presiden sering mengatakan, jika ada rakyat Indonesia, jika ada warga negara Indonesia yang akan menyampaikan pendapat, yang menyampaikan aspirasi, silahkan datang ke istana, istana terbuka. Tapi apa kenyataannya? Apa kenyataannya? Rakyat Indonesia berjuta-juta, bahkan yang datang ada para habaib, ada para ulama, ada para kiai, ada para cendekiawan, ada para purnawirawan, ada para mahasiswa, ada guru. Apa yang mereka sambut oleh Jokowi dan pasukannya? Apakah pintu istana dibuka? Tidak. Bukan hanya tidak dibuka, mereka menembakkan gas air mata, betul tidak? Betul. Namun alhamdulillah, imamuna, Imam besar Habib Rizik berdiri kokoh bersama para ulama untuk terus berdiri menyuarakan keadilan saudara sekalian. Ingat peristiwa itu. Siap lanjutkan perjuangan. Saudara, Jokowi berkuasa 10 tahun. Apakah Indonesia baik-baik saja? Apakah kekayaan alam Indonesia aman? Apakah korupsi merajalela? Apakah keadilan ditegakkan? Apakah pelanggaran hak asasi manusia ada? Saudara, perlu dicatat ya. Di antara sekian bentuk pelanggaran Jokowi, yang paling besar adalah pada tanggal 7 Desember tahun 2020 ada pembantuan terhadap 6 pemuda Indonesia, betul tidak? Mereka para pemuda, ada yang jadi remaja masjid. Di antara 6 pemuda itu ada yang jadi satpam untuk menafkahi keluarganya. Di antara pemuda itu ada buruh yang bekerja untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi? 6 pemuda itu dibantai, saudara-saudara sekalian. Siapa yang membantainya 6 pemuda itu? Yang membantainya sampai hari ini misteri. Tapi berdasarkan berbagai macam indikator, pelakunya disinyalir, diduga kuat adalah oknum-oknum aparat kegiatan Jokowi, betul tidak? Maka ayo kepalkan
tangan pada hari ini. Semuanya kebalkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo. Kami rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia. Dengan ini menyatakan dengan tegas. Dengan ini menyatakan dengan tegas. Usut tuntas. Usut tuntas. Tragedi kilometer 50. Tragedi kilometer 50. Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo. Jika ada menteri di sekitar Bapak, ada menteri di sekitar Bapak, ada pejabat di sekitar Bapak, ada pejabat di sekitar Bapak yang diduga kuat terindikasi terlibat pembantaian 6 pemuda Indonesia, segera copot, segera adili. Allahu Akbar. Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tidak boleh di negara ini ada yang kebal hukum, betul. Jokowi meskipun telah menjadi presiden 10 tahun, jika terbukti segera seret ke pengadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua, ada Pupu Papa. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Pupu Papa. Tapi semuanya tahu Pupu Papa ada di zaman Jokowi, betul tidak? Kalau Jokowi serius, kalau rezim tidak terlibat, sangat mudah untuk mengungkap Pupu Papa, betul tidak? Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo, segera ungkap, tuntaskan kasus Pupu Papa. Allahu Akbar. Dan saya ingin menyarankan kepada saudara Gibran, jika engkau terlibat Pupu Papa, apakah itu akun kamu, ataukah itu akun orang yang kamu suruh, atau siapapun yang terlibat, jika terlibat, maka segera mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Terakhir, aksi 411 merupakan aksi heroik umat Islam Indonesia. Aksi 411 merupakan aksi heroik daripada rakyat Indonesia. Setelah aksi 411 ada aksi 212, betul tidak? Saya tanya, siap datang lagi nanti 212? Jika Prabowo tidak bersikap adil, siap datang aksi lebih besar lagi? Jika Prabowo menuntaskan hukum, kemudian disandra oleh menteri-menterinya Jokowi, siap bantu Prabowo? Bagi kita, kalau Prabowo benar, kita support, takbir. Kalau Prabowo keliru, kita kritisi, takbir. Kalau Prabowo melindas, siap berhadapan. Allahu Akbar. Itulah kontrol sosial amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masih semangat. Ayo angkat suaranya, angkat tangannya, takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Baik, kita sama-sama dengarkan orasi dari mantu. Maaf. Ya, kita akan sama-sama dengarkan orasi dari Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas, Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Saya pengen dengar semangatnya semua, angkat tangannya, takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara, bangsa yang cerdas tentunya bisa mengambil pelajaran dari sejarah, betul?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa idza saraka fihim al-kabir tarakuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa umat-umat terdahulu celaka? Kenapa umat-umat terdahulu binasa? Sebabnya satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang besar melanggar hukum dibiarkan, saudara. Giliran orang kecil nggak melanggar hukum aja dibikin seolah-olah melanggar hukum, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Giliran oposisi nyebut-nyebut jin buang anak di penjara. Giliran dia nyebut-nyebut jin buang anak aman. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Ketidakadilan yang menjadi bencana buat kita, saudara. Giliran ulama. Saya santri, nemenin imam besar ulama. Cuma ngomong baik-baik saja di penjara, Masya Allah. Ngomong baik-baik saja, dituntut di penjara, ancaman 10 tahun penjara. Beliau dituntut 6 tahun, saya dituntut 2 tahun, saya di penjara setahun, beliau di penjara 2 tahun. Dituduh bohong, menyebarkan keonaran di kalangan rakyat. Itu mantan Presiden Jokowi selama 10 tahun, bohongannya banyak atau tidak? Bohongannya banyak atau tidak? Bikin onar atau tidak? Bikin resah atau tidak? Ini yang mestinya ditangkap, saudara, betul. Makanya kita datang kemari nggak pengen bangsa kita hancur, nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Setuju? Jawab yang kompak semua, yang keras suaranya keluarkan semua. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kurang keras. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Itu Tom Lembong ditangkap gara-gara waktu jadi menteri di zaman Jokowi. Bapak Prabowo selalu mengatakan yang namanya ikan rusak dari kepalanya. Kalau Tom Lembong ditangkap, mestinya yang ditangkap atasannya, saudara. Betul? Betul. Begitu juga menteri-menteri yang lain, saudara. Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara, kami datang saat ini ada upaya bersama supaya ini bangsa nggak rusak, saudara. Supaya ini bangsa nggak hancur. Kita pengen hukum ditegakkan seadil-adilnya, betul? Betul! Saudara, andai kata pun saat ini upaya kita nggak berhasil, saudara, kita nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalika illa ya laqiyallaha yawmal qiyamah maghlulan yaduhu fi unuqihi fakkahu adluh wa awbaqahu ithmuh." Kata Rasulullah SAW, dengarkan para pejabat yang memegang jabatan, dengarkan baik-baik sabdanya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada satu orang pun yang Allah kasih amanat untuk menjadi pemimpin untuk 10 orang aja, saudara. Jangankan jutaan, apalagi hampir 300 juta rakyat. Jangankan jutaan, kata Nabi, 1 orang Allah angkat jadi pemimpin untuk 10 orang saja. Nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya, saudara. Maghlulatan yaduhu fi unuqih. Mau adil mau nggak adil, ketika dibangkitkan tangannya akan terbelenggu di lehernya. Kalau dia adil, belenggunya akan dilepas, dia akan disambut masuk surga. Tapi kalau nggak diadil, saudara, ketidakadilan yang dilakukan akan menjebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kata Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat,
andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat yang mati karena terabaikan, gak dapat takaran dengan baik, aku khawatir besok aku di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, apalagi hampir 300 juta rakyat, apalagi hampir 300 juta rakyat. Sekali lagi jawab yang kompak, yang keras, semuanya jawab yang keras. Yang bertanggung jawab atas KM50 siapa? Kurang semangat yang duduk-duduk, nggak ada semangat nih, jawab yang keras semua. Yang bertanggung jawab atas KM50 siapa? Yang bertanggung jawab atas kriminalisasi ulama siapa? Yang bertanggung jawab atas rusaknya hukum siapa? Yang bertanggung jawab saudara atas kemiskinan di mana-mana siapa? Yang bertanggung jawab atas korupsi yang ugal-ugalan siapa? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami nggak takut, nggak khawatir. Ini usaha kami, ini upaya kami ingatkan. Kalau mau selamat bangsa ini proses hukum. Tapi andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami tidak takut. Besok di hari kiamat tidak ada satupun kezaliman Jokowi yang akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang maha mengadili? Orang keras, siapa yang maha mengadili? Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa raja dari segala raja? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Makanya orang-orang yang berpuasa saat ini, kalau tidak mau Anda diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adili orang-orang yang bertanggung jawab atas kezaliman itu, di antaranya yang berkuasa di masa lalu, saudara. Betul? Dan yang kedua, saudara, saya mengingatkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami nggak ada masalah. 2014 kami berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? 2019 juga berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? Laskar FPI juga mati-matian saat itu, betul? Maka harapan kami, saudara, kami kesian kalau Bapak sampai dibebani oleh fufu Bapak. Betul apa tidak? Kami ingin bangsa ini bisa dibangun dengan baik, setuju atau tidak? Rakyat bisa bersatu, setuju atau tidak? Ekonomi bisa bangkit, setuju atau tidak? Maka jangan sampai Bapak dibebani fufu Fafa. Jangan sampai fufu Fafa jadi beban buat Bapak, yang merepotkan Bapak, bikin susah Bapak. Maka kami sayang kepada pemerintah, kepada negeri Republik Indonesia ini, saudara. Jangan sampai beban dipiara supaya bangsa ini bisa bangkit. Setuju? Setuju? Takbir! Takbir! Ayo yang semangat semuanya, kita komandak, kita kubarkan Mars Aksi Bela Islam supaya mengenang daripada perjuangan kita. Semua Al-Quran Imam, kurang keras. Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami. Lebih kompak. Al-Quran Imam, Al-Quran pedoman kami. Al-Quran satukan kami. Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sekali lagi. Al-Quran Imam, kurang kompak. Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami. Lebih keras. Al-Quran Imam kami,
Aksi bela Islam. Aksi bela Islam semua. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, dan terakhir, ini waktu itu di aksi 411 2016 itu bertepatan dengan lahirnya Brigade Jawara 411. Takbir. Maka hari ini sekaligus miladnya Brigade Jawara 411 yang ke-8. Kita doain Brigade Jawara 411 48 dan semua elemen-elemen perjuangan umat Islam yang terus istiqamah. Mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah. Terus dijaga oleh hebatnya oleh Allah. Terus dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Al-Hadhihi Niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, saya mau ingatkan berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sudah berlalu, berapa banyak raja-raja yang sudah mati, berapa banyak menteri-menteri yang sudah mati, berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah mati. Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Maka saya ingatkan jabatan sementara setelah itu adalah pertanggungjawabkan di hadapan yang maha hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan coba-coba, apapun yang disembunyikan pasti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Luar biasa, kita dicas semuanya ya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan orasi yang selanjutnya dari akhwat mujahidah kita. Yang pertama Ibu Kurnia, yang kedua Ibu Mary, yang ketiga Ibu Jati. Ya, tiga-tiganya langsung naik, langsung. Silakan. Tiga-tiganya langsung naik. Namun sebelum kita dengarkan orasi dari emak-emak mujahidah militan, mari sama-sama kita dengarkan salawat dari Ya, halo. Ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Jati dari Aspirasi. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh semua yang orasi dan betul-betul tokoh-tokoh yang luar biasa. Kami dari Aspirasi ingin menyampaikan tema hari ini 14 adalah adili Jokowi dan tangkap Gibran. Betul? Oke. Bu Jati mau tanya ini, Bapak Ibu semua yang terhormat, yang saya sayangi, untuk apa kita melakukan itu semua? Bisa jawab? Untuk apa kita melakukan itu semua? Baik, saya jawab. Kita adili Jokowi supaya mulai dari Prabowo Subianto, presiden sekarang ini, di pemerintahan baru ini, dan selanjutnya tidak ada lagi yang akan melakukan apa yang pernah dilakukan, kebusukan, kecurangan dari Presiden Jokowi. Betul? Kenapa kita mau tangkap Gibran? Karena Gibran sudah menyalahi semua aturan, ya, semua aturan konstitusi, semua yang ada, aturan semua dilanggar. Itu hanya karena keinginan
bapaknya. Dan kenapa kita harus angkat Gibran? Karena dia bagaikan seekor singa, saudara-saudara semua. Dia siap menerkam. Dia siap menerkam presiden kita yang baru, Prabowo Subianto. Dan dia juga siap menerkam kita semua rakyat Indonesia. Karena dia adalah anak seorang Joko Widodo. Dua tidak ada yang tidak jatuh dari pohonnya. Dan tidak mungkin kalau Gibran ditaruh sebagai wakil presiden yang sangat tidak pantas, yang sangat tidak bermoral, itu akan benar pemerintah ini. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah pasti kita dukung aksi 14 ini, karena aksi 14 ini adalah suatu gebrakan pertama di pemerintahan era Pak Prabowo atau pemerintahan baru. Agar Bapak Prabowo di era pemerintahan barunya ini paham dan penuh perhatian dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Ya, jadi beliau sebagai presiden yang sedang memerintah dan akan berkelanjutan, dan kita harapkan akan menjadikan Indonesia ada perubahan, dan kita harus mengawal beliau karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru Pak Prabowo sudah terlihat dan melakukannya pro rakyat. Jadi kita harus kawal beliau, kita harus jaga beliau dari kroni-kroni, dari kejahatan yang ditanamkan oleh Jokowi, dan kita harus kawal terus Prabowo ini supaya terus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai dia dilengsarkan oleh itu Papa. Ya, Bapak Ibu, siap kita pangkat Gibran? Siap pangkat Gibran? Siap adil Jokowi? Ya, baik, kita sama-sama akan berjuang untuk itu. Terima kasih karena kita bergantian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kok nggak mau? Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin Indonesia tahu. Hari ini kami ingin dunia tahu. Hari ini kami ingin Bapak Jokowi tahu bahwa kami belum selesai dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Sejak dalam pemimpinan Bapak Jokowi Widodo banyak sekali terjadi pelanggaran kemanusiaan. Banyak sekali terjadi satu peristiwa pelanggaran HAM. Sudah berapa banyak ulama-ulama kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak tokoh-tokoh kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak para aktivis yang ditangkapi? Dan sudah berapa banyak para mahasiswa yang ditangkapi? Wahai Bapak Jokowi, kami ingin katakan bahwa di rezim Anda adalah pecah rekor paling banyak menjarakan rakyatnya. Dan hari ini kami belum selesai. Kami akan menuntut Anda walaupun pergantian pemimpin dengan Bapak Prabowo. Dan kami ingin mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa ketika 20 Mei 2029 kami adalah garda terdepan untuk membela Bapak Prabowo. Banyak sekali anak-anak bangsa yang dipenjara. Banyak sekali anak-anak bangsa yang terbunuh
22 Mei untuk mengingatkan Bapak Prabowo, mana orang tuanya Harun Ar-Rasyid yang berumur 15 tahun terbunuh, salah satu daripada syuhada 21-22 Mei. Saya ingin kedua orang tua Harun Ar-Rasyid untuk hadir di tengah-tengah kita, biar mengingatkan peristiwa itu, bahwa pada masa pemimpin Bapak Jokowi telah terjadi pelanggaran HAM, dan sampai hari ini Pak Jokowi masih bebas saja. Dan juga kami ingatkan, di sini ada orang tua Harun Ar-Rasyid yang sampai hari ini mencari keadilan dan sampai detik ini tidak mendapatkan keadilan itu. Dan ingin kami katakan kepada Bapak Jokowi, sampai hari ini kami pun akan terus menanyakan, mana ijazah asli Anda? Mana ijazah asli Anda? Sampai Anda selesai masa jabatan, sampai hari ini Anda belum bisa menunjukkan ijazah asli Anda. Ingat, besok kami bersama relawan Mujahidah akan geruduk Solo untuk mencari Bapak Jokowi dan akan menanyakan, Pak Jokowi, mana ijazah asli Anda? Dan kami ingin katakan, pada hari ini banyak sekali pelanggaran kemanusiaan, diantaranya apa? Pembunuhan 6 syuhada sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Di mana keadilan itu? Pembunuh divonis bebas. Hai, Bapak Jokowi, bagaimana bisa pembunuhan sadis divonis bebas? Akalnya di mana? Anda tidak melihat dengan mata, Anda tidak melihat, Anda melihat, Anda buta hatinya. Telinga Anda tidak dipakaikan untuk mendengar. Sampai hari ini kami akan menuntut keadilan, karena Republik Indonesia ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kami ada para mujahid, para mujahidah, sampai hari ini akan terus berjuang, akan terus teriak, minta keadilan dan pertanggungjawaban kepada Anda, Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, absolutely 100% Indonesia walaupun sudah berganti presiden tidak akan merdeka sepanjang Jokowi tidak diadili dan Fufu Fafa tidak ditangkap. Setuju? Bapak-bapak ibu sekalian, saya teringat kata-kata seorang, saya menyebutnya apa ya, alim ulama atau yang pernah bersama kita. Katanya apa? Lalat-lalat yang berkumpul di sekeliling apa itu? Bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati istana. Betul atau tidak? Masih ingat orangnya? Bapak-bapak ibu sekalian, tak usah kita sebut namanya. Mari kita bersyukur pada hari ini bahwa di bawah komando FPI, GNPF Ulama, Reuni 212, harapan menegakkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kemudian menasehati para ulama, menasehati para pemimpin masih ada. Betul atau tidak? Saya mau bertanya, siapakah Jokowi itu? Ayo kita harus berbicara yang sesuai dengan konteks. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Tempo membantu kita. Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang
orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang, betul? Tidak akan bisa kau menghentikan kami untuk berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI. Bapak-bapak ibu sekalian, perlu Anda ketahui luar biasa yang sudah kita alami. Betul atau tidak? Saya sampai hafal wajah-wajah Anda. Semoga kita akan bertemu kembali nanti di yaumil akhir sebagai bagian yang senantiasa membela bangsa Indonesia. Betul? Saya mau bertanya, mengapa Jokowi harus diadili? 10 tahun dia memerintah Indonesia. Semua yang menjadi keinginannya luar biasa terpenuhi semua. Betul atau tidak? Berlagak orang yang sederhana dengan outfit yang murah seakan-akan dia orang yang baik. Padahal dia menurut ulama kita Azumadi Azra adalah orang yang mahfum mukhalafah, kebalikannya. Betul? Saya ingin mengatakan ada pesan dari Kakanda Refli Harun bahwa untuk mengatasi masa depan ini kita sudah ada pemimpin sekarang ya. Mohon maaf saya tidak memilihnya. Ya, saya tidak memilihnya. Kalau sudah urusan pilih memilih, tanggung jawab kepada Allah. Tetapi daripada tidak mempunyai pimpinan, Indonesia harus ada pemimpin. Betul? Dengan catatan shutdown MA. Ya, MA di shutdown. Ini sumber daripada kekacauan. Kemudian juga MK sudah dilemahkan. Ya. Bagaimana lagi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK, Jokowi ingat akhir-akhir menjelang daripada pemerintahannya masih sempat-sempatnya ya mengusulkan orang yang akan menjadi KPK. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah Anda, apakah kalian menginginkan mendapatkan ketua KPK yang mirip-mirip dengan Firly Bahuri? Jelas-jelas dia sudah tersangka, tidak ditangkap pula. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, ini saya sudah diperingatkan ini. Saya cuma ingin mengatakan satu lagi. Kami insya Allah besok akan berjuang. Karena emak-emak tidak boleh di stop. Kalau sudah emak-emak turun, maka otomatis negara ini dalam keadaan kacau. Betul? Kami mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang Anda katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul? Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Kami memilih Anies Baswedan karena dia membawa perubahan. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf, stop. Kami tidak akan membelamu. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, ini masih diperingatkan lagi, biarin aja, saya kan mak mau apa ya, saya mau bilangin, mengatakan bergerak atau 2030 Indonesia benar-benar binasa. Betul? Kami pengacara Pak Bu, capek di pengadilan ya, sudah tahu kalau kami bikin gugatan, kalau kami menggugat pasti kalah. Betul atau tidak? Oleh karena itu Jokowi tunggu, setelah ini akan digugat lagi. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salat tunggu kami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Pengacara emak-emak baru saja menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya kita akan dengarkan pengacara anak muda, ganteng, Hasbullah Hasbi SHMH. Kepadanya kami persilahkan Federasi Mahasiswa Islam. Ganteng gak ini? Ganteng gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama hadir di patung kuda di Istana Merdeka Ibu Kota Jakarta. Betul apa tidak? Bukan di IKN, di Ibu Kota Jakarta. Dari tadi sudah teriak-teriak. Kita akan coba nyanyi dulu. Ini keluarga memang agak lain. Bapaknya ijazahnya nggak jelas. Anaknya akun medsosnya pun nggak jelas.
Emaknya juga gak tahu. Coba lagunya begini nih. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Ayo berdiri sebenarnya. Agak lain bapakmu, agak lain bapakmu, agak lain. Oke, kita ulang ya. Nih, hati-hati dulu nih. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Oke? Agak lain, agak lain kau sekeluarga. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kejahatan, ini sebenarnya yang harus ditangkap bukan hanya Mulyono, saudara-saudara. Ini yang harus ditangkap dari mulai Mulyono, Ibu Iriana, Gibran, bahkan Kaisang, semua satu keluarga terlibat dalam penghancuran bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jadi juga jangan hanya Mulyono doang, saudara-saudara. Kalau Mulyono ditangkap, Ibu Iriana masih bisa ngirim bingkisan, saudara-saudara. Pastikan satu keluarga ditangkap, semoga saudara. Semoga saudara. Baik, di sini ada mahasiswa dan pemuda. 28 Oktober kemarin baru kita sumpah pemuda. Betul apa tidak, saudara? 28 Oktober sumpah pemuda. Mari kita bersumpah, saudara. Siap bersumpah, saudara? Siap bersumpah? Siap. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandung akan keadilan. Bangsa yang gandung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ngebacot besok ini pidana. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Pengacara mama sudah, pengacara yang ganteng sudah, sekarang pengacara bapak-bapak. Selanjutnya kita panggil ada tangkap keluarga Bang Eka Jaya dari pejabat. Allahu Akbar. Satu lagi Bang Ishak atau Juju dari Forum Aksi. Langsung naik berdua, silakan. Sebelum kita dengarkan orasi dari Ketua Pejabat Ustadz Eka Jaya, mari sama-sama kita salawat bersama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, mantu Imam Besar. Takbir! Alhamdulillah, aksi pada hari ini ada 3 mantu Imam Besar yang hadir. Tandanya Imam Besar ridho terhadap aksi kita. Takbir! Mudah-mudahan keberkahan membawa pada aksi kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Allah kabulkan tuntutan kita. Kalau ternyata tuntutan kita belum dipenuhi, siap aksi lagi, siap datang kembali. Takbir! Kita sama-sama baca salat asqil. Dengan salat asqil kita setelah berikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Saatnya setelah ikhtiar tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semua urusan hamba-hamba yang beriman. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baik, kepada Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, padanya dipersilakan. Sallallahu Muhammad. Habib Allahumma salli ala sayyidina wa
واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. Baik, kepada Ustaz Eka Jaya. Hidup pejabat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemas, gimana mau nangkep Jokowi? Masih semangat? Masih semangat? Siap kompak? Siap datang ke Solo? Datang ke Solo bukan haul kita, tapi duduk rumah Jokowi. Setuju nggak? Setuju nggak? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara, kita berkumpul menyatukan tekad untuk bisa mengadili dan menangkap Jokowi dan kubu Papa, betul? Hai Jokowi, jangan harap Anda bisa hidup tenang. Jangan harap Anda bisa tidur nyenyak. Jangan harap Anda bisa dalam keadaan nyaman. Rakyat Indonesia belum akan kenyang. Rakyat Indonesia belum akan senang kalau Anda belum diborgol, betul? Kalau Anda belum diseret ke pengadilan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang Anda lakukan selama Anda menjabat 10 tahun, betul? Sudah banyak tadi guru-guru kita menyampaikan banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahannya. Tapi saat ini hampir 50% menteri yang ada adalah orang-orang Jokowi,
Betul? Betul? Bahkan menurut mantan Ketua Pengawas KPK, dia katakan 90% menteri yang ada di kabinet saat ini adalah koruptor semua. Coba bayangkan, kalau 90% yang ada di kabinet saat ini memimpin kementerian, apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Koruptor memimpin satu pemerintahan, koruptor memimpin satu kementerian, maka akan hancur semuanya, betul? Saatnya rakyat melawan. Mau sampai kapan kita diam ribu bahasa? Mau sampai kapan negara kita yang dimerdekakan oleh ulama, kiai, habaib, para aktivis-aktivis Islam saat itu terus dirongrong, bahkan akan dihancurkan? Mau sampai kapan? Mereka yang saat ini berkuasa, baik dalam ekonominya, baik dalam politiknya, adalah mereka tidak pernah merasakan bagaimana mengusir penjajah dari bangsa kita, betul? Inna lillahi. Sekarang apa yang tidak pakai sogok menyogok? Betul? Mau jadi polisi aja pakai nyogok nggak? Mau jadi tentara aja pakai nyogok nggak? Mau jadi PNS aja pakai nyogok nggak? Mau kemana bangsa ini? Hei, Apa-apa suap. Pak Polisi. Nih banyak Pak Polisi nih. Dia mau pendidikan saja, dia harus siapkan duit untuk bisa masuk pendidikan, betul? Bagaimana dia nggak korupsi? Buat kembaliin modalnya. Ini rusak semua. Polisi yang benar cuma satu, Jenderal Hugeng, betul? Sama polisi tidur. Sama atau lagi patung polisi. Ya Allah Rabbi, sadarkah kita kalau semuanya dalam tahapan-tahapan memakai uang untuk bisa mencapai sesuatu, maka tidak ada akan keberkahan dalam dirinya. Ar-rasi wal murtasi finnar, kata Nabi. Orang yang nyogok, orang yang menyuap dan disuap, tempatnya di neraka. Anda pakai uniform Anda dapat gaji dari rakyat, tapi masuknya lewat korupsi, mau apa saudara? Betul? Ini kerjaannya Jokodok semua ini. Jokowi tolong. Jokowi tolong. Saya mau tanya, kira-kira mau datang ke Solo nggak? Dia kan udah nggak jadi presiden, betul? Udah jadi rakyat biasa, betul? Yang seharusnya pemerintah sekarang, Kapolri berani menghadiri mereka, betul? Sama statusnya merakyat biasa. Ini ada pejabat datang ke tempat dia kulunun, sama aja. Betul nggak? Yang dimintai pendapat yang kerok, ini jadi kerok nggak? Kerok udah. Saat ini saya dengar presiden katanya datang ke Solo, bukannya datang ke ulama presiden, ngapain datang ke Jokodok yang sudah menghancurkan bangsa kita ini, betul? Ya Allah Rabbi. Yang kedua, Pupu Papa ini luar biasa. Dia hina semuanya, dia hina partainya, dia hina presiden saat ini. Dia katakan juga Nabi kita dihina, nggak ditangkap. Edi Mulyadi cuma ngomong apaan? Jin buang anak ditangkap. Betul? Imam kita Habib Rizik cuma ngomong saya baik-baik saja, ditangkap. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Ini kerok semua udah. Ayo rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah, dan jangan sampai kita pecah di antara kita. Ini yang penting, menghadapi pilkada nanti santai-santai aja udah. Gak usah kita pakai gontok-gontokan, betul? Pilkada hanya sesaat, persatuan umat itu yang penting, saudara. Mau pilihan siapa kayak silakan. Itu adalah hak politik kita, betul? Tapi persatuan, ukhuwah di antara kita,
lebih penting, saudara. Untuk apa? Besok setelah pilkada kita bersatu, kita ganjeng Jokowi dan kubu Bapak. Betul? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.